Hi everyone, welcome back to my channel. This is Alicia Answers Part 2. Dan di video kali ini aku bakal ngomongin tentang pengalamanku kerja part-time di samping kuliah. So, happy watching! Jadi kemarin tuh di Instagram aku lagi ngomongin tentang kerja paruh waktu di Austria dan ternyata banyak banget yang tertarik tentang hal ini dan aku kepikiran buat sharing pengalaman aku pas dulu aku kerja part-time sambil kuliah. Jadi aku dulu udah mulai kerja dari semester 1 karena aku mau coba, dan di Bali tuh ada yang namanya daily worker atau biasanya dipanggilnya DW. Nah, aku mulai dari tanya-tanya ke teman kelasku yang dulu kayak belum deket sama sekali karena kan baru mulai kuliah, dan aku coba buat ya kali aja ada gitu kan yang udah kerja. Ternyata ada satu temanku yang kerja DW juga. Nah, akhirnya aku diajak tuh sama dia. Jadi dia udah kerja di suatu villa gitu. Jadi DW ini tuh kerjanya saat ada wedding atau saat ada event. Tapi seringnya sih wedding kayak yang ini loh, wedding di villa di Uluwatu gitu. Kita tuh kerjanya ngelapin piring yang mau dipakai buat acara nanti. Terus kalau misalnya tamu udah datang kita ngasihin welcome drink. Terus kalau misalnya pas acaranya udah mulai kita yang taruh-taruh piring, kita yang nuangin wine atau kita nuangin air ke gelas-gelas tamunya, kayak gitu-gitulah sampai selesai acara gitu kan. Aku tuh kerja kayak gini sempet 4 kali dan sampai ke semester 2 kalau nggak salah. Kenapa nggak banyak, padahal di Bali tuh hampir setiap minggu pasti ada wedding ya. Karena aku tuh merupakan orang ketiga guys. Jadi kalau misalnya ada kerjaan, si bos villanya ini ngasih tahu temanku, dan temanku itu ngasih ke aku kalau misalnya dia lagi nggak bisa gitu, atau enggak yang biasanya sama dia lagi nggak bisa gitu. Jadi aku agak jarang dapet kerjanya gitu. Sebenarnya kalau aku punya banyak channel, aku bisa aja kayak kerja di beberapa villa, dan apalagi kalau misalnya langsung in contact sama bosnya gitu kan. Jadi ya bisa lah seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Cuma waktu itu aku kayak cuma dari temenku ini aja, jadi nggak banyak gitu kerjaannya. Nah, yang bikin aku stop dari pekerjaan ini itu karena uangnya tuh dikit banget guys. Jadi dihitungnya tuh 9 atau 10 ribu per jam. Dan itu tuh acara bisa sampai 9 atau 10 jam, which is kalau dihitung-hitung kayak cuma 100 ribu dapetnya per malam gitu ya, per hari. I mean it's not that bad, tapi kalau misalnya aku pikirin waktu itu rumah aku di Denpasar dan villanya tuh di Uluwatu, aku harus commute, pulang-pulang tuh aku capek banget karena pas kerja tuh berdirilah, orang lagi event gitu kan, lagi acara, nggak mungkin dong duduk-duduk. Akhirnya kalau aku pulang kerja tuh aku selalu ngerasa kayak capek banget, aku nggak bisa pulang ke Denpasar, aku harus nginep di kosan temanku dan besok paginya pulang ke Denpasar cuma untuk uang 100 ribu. Jadi kayak udahlah, Mian, aku cari kerja yang lain aja gitu kan. But it was a really good experience for me karena aku ketemu banyak orang selain aku yang kerja. Dan waktu itu aku juga sempat ditawarin jadi flower girl, tapi karena jadwal aku masih padat dan flower girl itu biasanya kerjanya pagi-pagi, jadi kayak nggak bisa. Tapi it was a really good experience dan membuka banyak opportunities gitu buat aku. So the first tip for me that I can give you is, kalau kalian baru masuk kuliah dan jadwalnya itu masih padat, jangan dipaksa buat kerja. Kalaupun misalnya emang butuh uang tambahan, coba aja buat bikin online shop sendiri. Karena kalau online shop itu kerjanya masih bisa fleksibel dan masih bisa dihandle lah sama kamu kapan aja waktunya gitu kan. Jangan langsung cari ke tempat yang kayak langsung tempat kerja gitu, unless you can find a place yang kamu bisa kerja mungkin Sabtu Minggu atau bisa kerjanya remote dari mana aja, tapi jarang, dan I think having an online shop is the best option. If you're starting as a SMA graduates or yang gak punya pengalaman, you don't need to worry about your CV. But I have to admit that it would be really helpful kalau kalian punya kegiatan lain. Misalnya kalau kalian pernah jadi panitia di suatu acara apa gitu, itu kalian bisa taruh di CV, atau kalian bisa mengaplikasikan Microsoft Office gitu, kalian bisa tulis di CV. However, kalau kalian mau apply ke pekerjaan yang gak butuh skill yang spesial banget, kayak misalnya jaga toko atau bersih-bersih gitu, you will not need a lot on your CV. The second tip for me is, karena kalian belum bisa
apply ke banyak pekerjaan pas awal-awal kuliah, try to invest your time ikut kegiatan kampus karena selain memperluas network kalian, ini juga berguna banget buat CV. Jadi kalian bisa taruh di CV buat nanti pas kalian mau apply kerjaan later on. So, what to put on your CV? Aku bakal taruh CV ku sekarang di sini. CV ku itu benar-benar simple dan sederhana ya. You don't need to put all of your information on your CV kayak di sini. Walaupun aku ada pekerjaan lain selain ini, I just put other administrational jobs. Jadi biar mempersingkat aja gitu. Yang paling penting yang harus kalian taruh di CV kalian itu yang pasti kontak kayak nomor handphone kalian atau email, education, work experience, dan activities. Kalau bisa itu diurutin dari yang paling baru. Jadi yang paling barunya itu di atas. Make it brief, just put like what did you do, when, and where. Taruh foto yang bagus, yang proper. Desain CV-nya itu nggak harus yang menggelegar, fantastis, ada pelangi atau neon, tapi bikin simple aja biar yang baca itu bisa fokus ke bacaannya. Kalau kalian punya skill bahasa, tulis juga bahasa apa aja, dan kalau kalian punya achievements, bisa juga disisipin, tapi hanya yang berhubungan. Oke, how to manage time between working and studying. Kayak yang aku bilang, nggak banyak pekerjaan yang bisa kamu lakuin pas jadwal kuliah kamu tuh masih padat. Starbucks aja terima mahasiswa itu at least pas mereka udah di semester 3 ya, di tahun kedua kuliah. Jadi lebih baik kalau misalnya mau part time itu make sure kamu udah nggak ada jadwal kuliah atau jadwal kuliah kamu udah longgar. Dulu aku tuh mulai semester 4 atau semester 5 jadwal kuliah aku tuh cuma 3 hari per minggu. Jadi aku udah tahu di 4 hari libur ini aku tuh bisa kerja. Jadi aku berani buat apply kerjaan gitu. Aku nggak bakal ngorbanin jadwal kuliah aku cuma buat kerja karena kita harus inget ya tujuan awal kita tuh apa. Jadi jangan jadiin pekerjaan itu sebagai nomor 1 setelah kuliah karena banyak banget pengalaman dan cerita dari teman-temanku ya setelah mereka kerja tuh jadi mereka terlena gitu kan, jadi nggak ngelanjutin skripsinya padahal kan kayak nanggung banget gitu kan, tapi mereka ya udah karena udah terlalu nyaman kerja gitu loh. Dan ini sangat disayangkan ya guys, jadi jangan kayak gitu. Saran dari aku, tetap utamain kuliah. Boleh kalian part time, tapi kalian harus pastiin dulu ini tuh nggak bertabrakan sama jadwal kuliah kalian gitu, oke? Third tip from me is kalau kalian kerja di samping kuliah, please mulai bikin jurnal. Let me take my journal. Oke, jadi ini buku jurnal aku. This is basically notebook biasa dan isinya juga kayak blank aja gitu biasa tuh. Dan biasanya aku bikin kotak-kotak ini guys. Aku bikin kotak-kotak gitu. Jadi ini dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, kotak-kotak ini aku pakai buat nulis kegiatan aku. Contohnya kayak di awal minggu aku udah tahu nih jadwal kuliah aku tuh misalnya Senin, Selasa sama Jumat. Nah, aku tulis di sini kayak kuliah gitu. Misalnya kerjanya itu hari Rabu sama Minggu gitu. Nah, aku tulis ini kayak kerja dan aku juga tulis deadline tugas aku. Misalnya deadline-nya itu di hari Jumat ya. Saya tulis deadline tugas ini gitu. Nah, kita udah tahu kalau misalnya pada hari ini kita itu harus bikin tugas. Jadi aku tulis nih di sini kerjaan PR gitu kan. Nah, karena aku udah tahu di hari Rabu itu aku ada kerja dan aku nggak mungkin bisa ngerjain tugas abis kerja karena kecapean atau apalah karena males. Jadi aku hapus di sini. Jadi aku udah tahu aku ngerjain tugas itu harus hari atau antara hari Senin atau hari Selasa atau hari Kamis. Nah, gitu guys. Ini jurnal itu harus dibiasain ya guys karena bakal kepake banget buat ngatur semua jadwal kamu biar semua itu lebih teratur, biar kamu tuh nggak keteteran, biar kamu tuh nggak kelupaan sama jadwal-jadwal, tugas-tugas atau hal-hal yang harus kamu lakuin. Ini tuh nggak susah, nggak harus didekor kayak apaan tahu. Yang penting kalian ada jadwal tertulis di sini. Jadi biar kalian bisa bagi waktu dengan baik. Oke, segitu dulu aja guys Alicia Answers kali ini karena kalau aku taruh semuanya di satu video itu bakal panjang banget. Jadi kalau kalian suka sama video ini, please share ke teman-teman kalian yang siapa tahu membutuhkan. Dan kali ini aku harus minta buat like and subscribe karena 78% dari yang nonton video aku itu belum subscribe. So please klik tombol merah di bawah buat subscribe dan support aku biar aku lebih semangat lagi kasih informasi berguna lainnya buat kalian. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna. Semoga kalian bisa ambil informasi baru dari video ini and I'll see you in the next one. Bye!